Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil kerja sama kami yang membentuk konsep simbiosis yang akan kami jelaskan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Pertama-tama saya Nicholas Kurnia Rajakubo dengan NIM 124330095. Perkenalkan, nama saya Nimada Syara dengan NIM 124333020. Perkenalkan, nama saya Naswa Hairunisa dengan NIM 124330031. Perkenalkan, nama saya Cita Natali dengan NIM 124330073. Perkenalkan, nama saya Kristina dengan NIM 124330079. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ayu. Nah, di PPT kami yang berjudul Konsep Simbiosis Industrial Sederhana dengan Mengidentifikasi Aliran Limbah dan Potensi dan Pemanfaatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekologi industri. Untuk diagram alir simbiosis industrial, ada diagram industri tahu, yaitu yang pertama limbah padat ada ampas tahu untuk industri pakan ternak atau kompos, yaitu untuk pakan ternak dan pupuk atau kompos. Terus produk baru yaitu pakan ternak juga dan kompos. Untuk limbah cair yaitu air limbah organik untuk industri biogas biodigester dan produk baru biogas dan pupuk cair organik. Nah, untuk limbah cair kue kedelai itu untuk industri pangan fermentasi panas dan produk pangan fermentasi yaitu tempe gabus. Selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip ekologi industri. Yang pertama adalah prinsip closed loop system atau sistem yang tertutup. Dalam sistem ini, output dari industri tahu yang awalnya merupakan limbah dimanfaatkan sebagai input oleh industri lain. Contohnya ada ampas tahu atau kara yang semula limbah padat ini menjadi bahan baku industri pakan ternak. Yang kedua, whey kedelai digunakan sebagai substrat fermentasi untuk industri produk pangan, yogurt, kedelai atau tempe gembus. Yang ketiga ada air limbah organik difermentasi pada industri biodigester menghasilkan biogas dan pupuk cair. Yang dimana artinya tidak ada limbah yang langsung dibuang, semuanya dialirkan ke proses baru sehingga mendekati konsep zero waste. Selanjutnya ada industrial integration atau integrasi antar industri. Perancangan EIP ini menghubungkan minimal 4 industri yaitu industri tahu, industri pakan ternak, industri biogas, industri pangan fermentasi, industri energi atau pengering. Integrasi rantai ini menunjukkan praktik nyata industrial simbiosis. Yang terakhir ada material efisiensi atau efisiensi material. Perencanaan ini meningkatkan efisiensi penggunaan kedelai dan energi. Dari 100% kedelai industri biasanya hanya memanfaatkan 60% untuk tahu, sisanya 40% menjadi limbah. Dengan EIP ini, 40% itu tidak terbuang, melainkan masuk ke rantai produksi lain, sehingga efisiensi material meningkat menjadi hampir 100%. Sementara energi panas dari boiler yang biasanya hilang kini dimanfaatkan untuk pengeringan produk lain sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar. Dan selanjutnya ada penerapan prinsip-prinsip ekologi industri atau waste to product, artinya mengubah limbah menjadi produk bernilai. Di sini ada beberapa contoh limbah. Ampas tahu dia menjadi produk baru seperti pakan ternak atau kompos, digunakan untuk industri peternakan atau biofertilizer. Kemudian yang kedua ada air limbah organik. Ini dia menjadi produk baru seperti biogas dan pupuk cair. Biasanya ini dimanfaatkan untuk industri biodigester atau industri energi. Kemudian ada whey kedelai. Dia bisa menjadi produk baru tempe gembus dan yogurt kedelai, minuman fermentasi dan industri pangan. Yang terakhir ada panas buangan, itu bisa menjadi produk baru seperti steam atau pengering dan untuk industri pengering atau pupuk. Jadi ini menunjukkan bahwa industri dapat memonetisasi limbah bukan hanya membuangnya. Berikut adalah analisis keuntungan air. Yang pertama ada keuntungan bagi industri ekonomi. Yang pertama ada penurunan biaya pengolahan limbah karena limbah menjadi bahan baku bagi industri lain. Yang kedua ada pendapatan tambahan dari penjualan ampas, whey atau kerjasama pemasukan air limbah untuk biogas.
Yang ketiga ada penghematan energi karena panas buangan dimanfaatkan kembali sehingga mengurangi biaya bahan bakar boiler. Yang keempat ada peluang kemitraan bisnis dengan industri pangan, UMKM, makanan fermentasi dan pengolahan biogas. Nah, yang kedua ada keuntungan analisis keuntungan air bagi lingkungan. Yang pertama ada reduksi limbah padat dan cair yang biasanya mencemari sungai. Yang kedua ada penurunan emisi CO2 melalui produksi biogas yang menggantikan LPG atau bahan bakar fosil. Yang ketiga ada mengurangi eutrofifikasi karena air limbah tidak langsung dibuang, melainkan digunakan dalam biodigester. Yang keempat ada mendorong sistem produksi lebih hijau dan mendukung. Yang kelima ada prinsip ekonomi sirkular. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada keuntungan bagi masyarakat ataupun sosial, yaitu yang pertama terbukanya lapangan kerja baru, yaitu operator biodigester atau pengolahan pakan, UMKM, fermentasi kedelai. Terus juga yang kedua ada lingkungan pemukiman lebih bersih, yaitu terutama di daerah industri tahu yang biasanya menghasilkan bau menyengat. Yang ketiga itu peningkatan kesehatan masyarakat akibat penurunan polusi air dan udara. Yang terakhir itu ada mendukung ketahanan pangan melalui produksi pakan ternak dan pangan fermentasi. Terus juga kesimpulannya itu simbiosis industri yang membuat limbah satu industri menjadi sumber daya bagi industri lain. Terus juga sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi pencemaran dan mendukung keberlanjutan. Sekian teman-teman untuk presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya tentang dari materi kami persilakan untuk bertanya di dalam kolom komentar yang akan disediakan. Sekian dan terima kasih.